ruko yang nyaman. Kenapa sih dia? Apa dia marah? Duduk diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini mereka sedang berada di lantai 2. Semua karyawan sedang menyelesaikan membungkus paket sambil menikmati makanan yang dibawa Tuan Saga. Sekotak pizza, pasta, dan 2 gelas minuman sudah ada di meja. Belum tersentuh. Dan dia hanya meliriknya sebentar. Fokusnya sedang ada pada makhluk yang susah ditebak maunya apa ini. Saga memandang Dania dengan perasaan kesal. Dia juga tidak tahu kenapa, tapi dia merasa istrinya ini wanita yang sangat bodoh. Ya, wanita bodoh karena dia memiliki hati yang sangat baik. Mengusir canggung, Dania beringsut turun dari duduknya di sofa, dan sekarang duduk di lantai. Dia mengambil 1 slice pizza dan mulai memakannya, meneguk minumannya. Karena perasaanku sedang tidak karuan, aku bahkan tidak bisa menelan dengan benar sekarang. Kenapa kau baik sekali, bodoh? Akhirnya, setelah lama hanya saling memandang, Saga mulai bicara duluan. Dan yang dia ucapkan tidak lain hanya celaan. Udara jadi semakin sesak saja, melihat sorot mata kesal dan tidak terima Saga. Saat ini walaupun dia sudah tahu ibu dan adik tiri sudah minta maaf pada Dania, tapi perasaan marah dari dalam dirinya belum sepenuhnya menguap. Apa? Meletakkan kembali pizza yang sudah dia gigit. Keluargamu. Aku tahu kalau hanya Raksa yang selama ini baik padamu. Iya, tidak mungkin kau tidak tahu. Sekretaris Han bahkan punya informasi tentang mantan pacarku. Kenangan yang bahkan tidak aku ingat saja bisa dia ketahui. Apalagi hanya tentang keluarga aku. Sayang, kau pasti salah paham. Naik lagi ke sofa, duduk di samping Saga. Tidak ada yang salah, suasana hari ini sangatlah kondusif. Walaupun Saga kesal karena dirinya menemui ibu dan Nisha tanpa izin, tapi sepertinya dia tidak benar-benar dalam kondisi marah. Dia hanya ingin meluapkan kekesalan saja. Aku bahkan ingin menghancurkan keluargamu tanpa sisa karena perlakuan mereka padamu. Dan dia menelan ludah. Saat ini ancamannya tidak terdengar sedang main-main. Sayang, bukankah begitu yang namanya ikatan darah? Jauh lebih kental daripada air. Terkadang benci, namun seiring waktu dengan mudah dimaafkan. Karena kita keluarga. Cih, Saga melengos. Sayang, dan dia meraih tangan Saga. Bukankah kamu juga begitu, selalu mendukung keluargamu? Menyayangi Jen, Sophie, dan ibu. Apapun yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka keluarga kan? Keluarga, ikatan yang terbentuk tanpa kita minta. Ada ikatan darah, ikatan kasih sayang, cinta, dan pengorbanan. Untuk sebagian orang sangat penting, namun tak jarang pula ada yang menganggapnya sebatas garis nasib yang ditulis oleh Tuhan. Tapi keluarga adalah tempat di mana kamu dimaafkan ketika melakukan kesalahan, bahkan sebelum kau minta maaf sekalipun. Orang tua adalah pilar yang terkadang selalu menganggap dirinya benar. Mereka selalu berujar karena sudah makan asam garam kehidupan, maka mereka tahu mana yang baik dan benar. Apa itu salah? Tidak. Walaupun tidak selamanya itu benar, tapi juga tidak selamanya salah. Hingga saat kau membuat ibumu marah atau kau bertengkar dengan ayahmu, tubuhmu akan bereaksi mendekat. Hatimu ingin memeluk mereka, walaupun ego terus mengganjal. Tapi itulah keluarga. Ketika kau salah, bahkan sebelum kau minta maaf, kau sudah dimaafkan. Ketika kakak laki-lakimu yang biasanya paling senang menjahilimu, tapi saat kau menangis karena baru putus dari pacarmu, dialah yang akan berdiri di garda terdepan membelamu. Entah yang kau lakukan salah atau benar. Karena apa? Karena kalian keluarga. Sepenting itulah hati keluarga bagi Dania. Karena dia tahu bagaimana rasanya terasing dari keluarganya selama ini. Lantas apa yang mereka lakukan di sini tadi? Menjentikan jarinya agar Dania mendekat. Memendamkan tubuh Dania dalam pelukannya. Apa mereka melakukan hal buruk padamu lagi? Dan kenapa adikmu ikut-ikut tadi? Bagi Saga, ini hanya rasa khawatirnya yang berlebihan pada istrinya. Tidak sayang, Raksa hanya menemani ibu dan Nisha. Sungguh mereka tidak melakukan hal buruk padaku. Mereka hanya datang untuk minta maaf. Bagi Dania, dia hanya merasa Saga sedang menjaga miliknya. Tidak ingin siapapun menyentuh miliknya. Minta maaf. Mendengus sambil mencibir, seperti berkata mereka minta maaf. Apa aku harus percaya itu? Mereka terus minta maaf kok. Ibu dan Nisha bahkan sampai berlutut. Aku malah yang merasa tidak nyaman. Akhirnya Dania menceritakan semua kejadian yang terjadi sore ini. Membeberkan semuanya tanpa curiga sedikit pun kalau orang yang sedang digenggam tangannya ini adalah alasan ibu dan Nisha sampai berlutut di hadapannya. Kenapa kau baik sekali? Seharusnya kau balas dendam dulu tadi. Mencium bibir Dania lembut. Sekarang walaupun langsung berdegup, tapi dia sudah mulai bisa mengendalikan reaksi wajahnya ketika Saga melakukan serangan tiba-tibanya. Sudah kubilang kan, keluarga pada akhirnya akan selalu saling memaafkan. Ya, aku memang menikahi malaikat baik hati. Saga berpikir dalam hatinya. Dan dia beralih pada hidangan yang ada di meja.
Dia mengambil sepotong pizza dan menyerahkan pada Saga. Laki-laki itu menggeleng. Lebih suka memainkan rambut Dania. Dania menyodorkan pizza yang baru saja dia gigit di depan mulut Saga. Suaminya tidak menolak. Dasar, jadi kau baru mau makan kalau bekas gigitanku. Apa kau nyaman bekerja di sini? Mau kusuruhan siapkan rumah yang lebih besar? Sepertinya akan lebih baik kalau hanya rumah lantai 1. Ya Tuhan, apa secepat ini permintaanku dikabulkan? Tidak, jangan serakah Dania. Tidak sayang, walaupun memang terlihat kecil tapi ruko ini sangat nyaman kok. Saga bangun mengedarkan pandangan menyapu ruangan. Matanya menyusuri tumpukan rak pakaian anak yang berjajar. Jendela terbuka menunjukkan warna keemasan sore. Sepertinya melelahkan kalau harus memindahkan paket besar ke lantai atas. Oh tidak, biasanya kami mengerjakannya bersama-sama. Berhenti mengamati rukoku, duduk kemari saja. Tempat ini benar-benar sangat nyaman. Benarkah? Berjalan menuju tempat tidur. Dania mengikuti setiap gerakan suaminya. Sekarang Saga sudah duduk di tempat tidur, menepuk kasur beberapa kali dengan tangannya. Memastikan kenyamanan tempat tidur dengan tubuhnya sendiri. Apa tempat tidur ini nyaman? Iya, sangat nyaman. Terima kasih sudah memberi barang-barang berkualitas bagus. Dania ikut mendekati tempat tidur, menepuk kasurnya lembut. Empuk dan nyaman. Kadang aku ketiduran di sini dan bermalas-malasan. Hehe. Terima kasih sudah memberiku banyak sekali hal, sayang. Saga menjatuhkan tubuhnya, menghadap langit-langit kamar. Aku jadi ingin mencoba senyaman apa tempat tidur ini. Tertawa penuh makna. Hei, kau mau apa tuan muda tidak tahu malu? Dania yang merasa terancam mau bangun dari duduknya, tapi terlambat. Saga sudah meraih tangan dan menariknya hingga ia ikut jatuh terjembab terbaring di samping Saga. Mau kemana? Senyumnya sudah menyeringai. Tunjukkan senyaman apa tempat tidur ini padaku. Tangan Saga sudah mulai tidak bisa dikondisikan. Sayang, jangan begini. Kita lakukannya di rumah ya. Tiba-tiba Saga sudah tidak membiarkan Dania mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka berciuman dalam, mengganti posisi beberapa kali. Lalu melanjutkan serangannya lagi. Saga melepaskan sepatu dengan kakinya yang jatuh membentur lantai. Tangannya menarik baju Dania. Mbak Dia, ini catatan. Maaf, aku tidak melihat kalian berciuman. Maafkan aku. Tika berlari menuruni tangga. Aku tidak lihat kalian, sumpah. Tapi dia lemas terduduk di lantai. Apaan Tika? Tidak melihat tapi berteriak sekencang itu. Sayang, udah ya. Tapi Saga lagi-lagi menutup mulut Dania dengan bibirnya. Biarkan mereka, teriakan karyawan pasti didengar Han. Saga melanjutkan aktivitas yang sudah setengah jalan. Ternyata tempat tidur ini memang nyaman ya. Tika ambruk terduduk. Sekelebat adegan berbahaya yang dilihatnya di lantai atas tadi kembali menarik nakal di pikirannya. Dia merinding, antara ngeri tapi juga entahlah, dia tidak tahu apa perasaannya sekarang. Yang pasti wajahnya pucat. Mbak Tika, lihat apa? Apa mbak? Cerita dong. Kamu lihat Mbak Dia berciuman ya? Tawa para karyawan di lantai bawah, membuat malu yang mendengarnya. Mereka berhenti cekikikan saat melihat Han masuk melalui pintu kaca. Laki-laki itu menganggukkan kepala lalu berjalan menuju tangga, duduk diam tidak bergeming. Seperti semesta yang hening, tidak peduli keadaan sekitarnya. Han duduk di tangga sambil memeriksa HP-nya. Dia mendengar suara-suara peran dari lantai 2, tapi tidak ada reaksi apa-apa di wajahnya. Tuan, apa Anda mau makan pizza atau minum sesuatu? Tika mendekati Han. Laki-laki itu mendongak. Tidak, terima kasih. Nikmati saja makanannya. Baiklah. Tika berlalu kembali, berkumpul bersama karyawan yang lain, membereskan semua sisa pekerjaan. Dia melirik sekretaris Han yang memandang HP-nya dengan kusyuk, tidak peduli dengan dunia di sekitarnya. Dia juga terlihat sangat tampan, tapi juga sangat dingin. Tapi Mbak Nia juga tidak pernah menyebutkan dalam ceritanya. Apa dia bukan orang yang terlalu penting ya? Sudahlah. Apa yang sedang terjadi di lantai atas ya? Tika menahan tawa sendiri.